bisa. Hanya di sini kau cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa. The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Halo The Harmony, halo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmonistik. Halo. Hai. Maaf aduh. ada menghayal sedikit tadi. Iya ya, tambah hayal ya. Memang sebenarnya selama orang tidak baku dapat Iya. sekitar 1 tahun begitu. Masa Allah 1 tahun. Iya. Aduh, memang kali ini kita beda ya Bib ya, Iya. teman-teman Harmonistik ya. Kita sekarang ada di kampus, salah satu kampus yang ada di Kabupaten Gorontalo di Limboto, Universitas Gorontalo. Depan saya juga sudah ada para audiens kita, mahasiswi cantik-cantik ini kayaknya ya. Oh, ada di Olo Ati. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, ya. Terima kasih ya sudah hadir ya. Dan pemirsa, saya mau nyapa juga nih untuk Habib Iya, yang harus di sapa sana. tuh orang. Iyo, tadi so lupa. Sehat Uti, Nou? Alhamdulillah sehat. Katia apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak cantik dong. Aduh. Enggak mau. Toh sayang. Oke. Nah, pokoknya Habib, semuanya juga pemirsa di rumah kali ini memang kita selalu happy ya berada di The Harmony. Betul sekali, Karena jelas. Harmony itu selalu menghadirkan topik-topik yang sangat menarik. Seperti tadi di lagunya pembuka ya, selalu ada topik yang menarik. Betul. Kira-kira ada topik apa hari ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau sekarang topiknya tentang politik, oh bukan, perempuan cerdas berpolitik. Perempuan cerdas Oh, berpolitik. bayangkan topik ini. Oh, iya, Barat iya. ini saya, Betul, Barat. betul. Dia langsung undang saja. Oh, Oke. Baiklah, kalau gitu kita langsung undang saja tamu spesial kita di The Harmony TVRI Gorontalo. Ada Ibu Isti dan Ibu Selfie. Silakan. Nah, ini para perempuan-perempuan hebat ini. Apa kabar? Bunda, Baik. sehatkah? Udah lama nggak Alhamdulillah. ketemu ya Bunda ya? Halo Ibu Isti, silakan duduk. Nah, ini kalau sudah kalau bicara tentang politik sebenarnya perempuan tuh pada alergi ya, tapi mereka-mereka ini bisa hadir dengan tengah-tengah kita sebagai tamu spesial untuk berbicara tentang perempuan cerdas berpolitik. Nah, ini topiknya berat banget ini, tapi nggak apa-apa ya. Nggak seberat hidup kita. Aduh, Bunda Selfie, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Apakah apa nih keseharian sekarang apa? Lagi apa nih sekarang kesibukan? Pegawai negeri sipil. Wah, back to basic Setelah, ya, Bun, ya. setelah pensiun dari penyelenggara pemilu. Berapa lama waktu itu, Bun? 15 tahun. Wih, luar Gitu. biasa. Sebagai seorang penyelenggara pemilu, mantan penyelenggara pemilu ya, luar biasa ya Bunda ya. Sudah banyak tentunya pengalaman-pengalaman yang Bunda ini. Apalagi kalau bicara tentang perempuan cerdas berpolitik ya, tentunya udah asam garam banget ini. Oke, Ibu Isti, apa kabar Bu Isti? Baik. Sehat ya Bu. Sehari-hari apa ini aktivitasnya Bu Isti? Ngajar di sini di Universitas Gorontalo Oh iya betul ya, dosen ya di Universitas Gorontalo. Fakultas apa? di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ah tuh kan, saya berhadapan dengan orang-orang hebat. Oke, kita langsung saja ya Bu Isti, Bunda Selfie. Nah, seperti yang kita tahu, zaman sekarang kan perempuan tuh sudah banyak yang terjun ke dunia politik. Itu pasti banget. Sudah banyak dan menurut pandangan dari Bunda Selfie dan juga Bu Isti seperti apa? Mungkin dari Bu Isti dulu deh. Gimana nih pandangan Bu Isti sendiri ketika perempuan tuh sudah banyak terjun di dunia politik?
Iya, misalkan kita bicara tentang politik perempuan ya, sebenarnya isu tentang perempuan dalam kegiatan politik itu kemudian sudah menemui momentum yang paling penting itu sejak tumbangnya rezim Orde Baru, rezim otoriter pada tahun 1998 gitu. Tumbangnya rezim Orde Baru ini kemudian menjadi simbol dari bangkitnya kembali demokrasi di negara kita. Gitu. Sejak tahun 2001 ada banyak perdebatan yang terjadi tentang politisi perempuan terkait dengan tentang representasi dan juga tentang peran politik perempuan di parlemen. Nah, perdebatan-perdebatan ini lahir daripada gerakan-gerakan aktivis perempuan dari masyarakat sipil yang mereka memang gigih sekali untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi politik perempuan. Salah satu yang mereka suarakan yang paling penting pada saat itu adalah penerapan kuota 30% pada proses pemilu dan juga pada keterwakilan perempuan di parlemen gitu. Kalau misalkan di tahun 2023 misalkan kita mau lihat tentang jumlah politisi perempuan di parlemen di Kabupaten Gorontalo misalkan dari 35 anggota DPRD itu baru hanya ada 5 orang anggota politisi perempuan kalau saya tidak salah ya. Kalau di provinsi dari sekitar 45 orang politisi perempuan, politisi anggota DPRD itu hanya ada 13 orang politisi perempuan. Sementara di pusat di DPR RI itu hanya ada sekitar 21% perempuan ya dari 500-an anggota DPR RI gitu. Jadi kalau dari segi kuantitas ini sebenarnya masih jauh dari 30% tadi. Tapi sebenarnya ketika bicara tentang politik perempuan ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih menarik dari sekedar kuantitas yaitu kualitas politisi perempuan. Kita juga harus memikirkan apakah mereka yang terjun dalam politik itu sudah sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu. Karena jangan sampai politisi perempuan di parlemen itu hanya jadi pelengkap, hanya jadi sebagai hanya jadi pajangan, hanya hadir pada rapat-rapat pansus, tapi kemudian menjadi penikmat kebijakan sama dengan kita yang bukan anggota parlemen, kayak gitu. Jadi untuk menghindari judge-judge seperti itu, politisi perempuan kita butuh yang bukan hanya sekedar berjenis kelamin perempuan di DPRD, tapi juga secara ideologis mereka adalah benar-benar perempuan yang mereka mampu secara intelektual, mereka mampu secara emosional, kemudian mampu dan mau untuk memperjuangkan perempuan kayak gitu di parlemen. Orang akademisi ya. Oke, Ibu Selvi sendiri gimana Ibunda Selvi ini? Tanggapannya tentang perempuan yang sudah terjun di dunia politik. Iya, alhamdulillah kalau memang kita lihat ya negara Indonesia hari ini semangat untuk bagaimana memposisikan perempuan itu sangat tinggi, termasuk dalam peraturan-peraturan KPU di mana mengakomodir 30% perempuan itu. Karena memang di dalam aturan KPU itu di dalam satu bakal calon dalam satu pendapilan itu harus ada perempuannya, minimal dia 30%. Nah, ini yang memang merupakan salah satu semangat perempuan itu sendiri. Jadi kalau dalam satu pendapilan tidak ada perempuan, maka semua yang ada di situ bisa mencalonkan. Tetapi pada saat itu kita harus mengakomodir perempuan itu sendiri. Nah, kalau kemarin itu ada pengaturan, misalnya yang kalau nomor satunya perempuan, nomor 2 harus laki-laki, 3 selang-seling ya, gitu selang-seling kan. Memang di beberapa waktu kemarin itu perempuan mungkin kayak tadi sebagai pelengkap saja nanti di nomor-nomor terakhir. Tapi kan ini kan tidak, itu diatur. Nah, di situ adalah ranah perempuan di mana kita diperhitungkan gitu. Sehingganya saya sangat setuju tadi dari Ibu dosen bahwa perempuan yang bagaimana yang akan duduk ini. Perempuan bicara yang lagi tentang kualitas ya, Bun, ya. Kualitas. Perempuan yang bagaimana yang nantinya di dalam sana bisa memperjuangkan hak perempuan sebagai itu. benar-benar wakil rakyat. Iya, wakil rakyat. Karena memang kalau dilihat dari angka daftar pemilih tetap yang ada khususnya Provinsi Gorontalo itu ada perbedaan yang cukup tinggi dari laki-laki 49, sekian persen dan perempuan itu 51 kalau tidak salah. Jadi perempuan lebih tinggi
angka presentasinya daripada laki-laki. Sehingganya data daftar pemilih tetap di Gorontalo itu perempuan lebih banyak. Sehingga kenapa perempuan tidak bisa lebih maju dari laki-laki? Nah, ini tanda tanya untuk kita semua, begitu. Termasuk mungkin di dalam dialog hari ini akan ada perempuan-perempuan bukan saja di teman-teman yang ada di partai politik, tetapi perempuan-perempuan di luar sana, perempuan-perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Mungkin salah satunya yang menjadi semacam alergi perempuan untuk berada di dunia politik, katanya itu hanya ranah laki-laki, misalnya terlalu kejam buat perempuan, Nah, misalnya kayak gitu ya. Mindset Stigma seperti orang, ini, iya kan Bu ya. Mindset seperti Iya. ini yang harus kita rubah. Nah, jadi kita orang sama dengan laki-laki, kan begitu toh? Betul. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi nih, Bunda Selvi dan Bu Isti. Politik Indonesia kan kita sudah tahu ya kondisinya gimana tuh kan, seperti itu. Jadi ada semacam alergi dalam tanda kutip. Nah, tapi sebenarnya seberapa pentingkah andil perempuan ini di dalam bidang politik? Itu jadi pertanyaannya lagi. Iya kan? Memang mereka membutuhkan kuota 30%. Apakah hanya sebagai pemenuhan kuota saja? Nah, sebenarnya seberapa penting perempuan bisa berperan dalam politik ini? Sebenarnya itu kembali ke kan masing-masing partai politik punya mindsetnya masing-masing ya. Karena memang di partai politik itu juga ada pembelajaran atau kaderisasi. Sehingga kalau menurut saya itu sangat penting untuk teman-teman yang ada di partai politik bagaimana menyiapkan perempuan-perempuan itu. Nah, sehingganya seperti tadi tidak ada arogansi terhadap teman-teman yang laki-laki bahwa orang yang harus menang gitu kan. Kita orang yang harus duduk. Ini perempuan biar yang penting sota daftar kamari. Nah, karenanya seperti itu saya malah memberikan semangat kepada teman-teman perempuan yang sekarang ini masih dalam bacalek begitu kan. Jadi itu sebagai salah satu semangat bahwa kita diperhitungkan di dalam undang-undang kita memang sudah diberikan kuota begitu. Kita sudah ada memang hak kita. Iya. Gitu. Itu hanya kan, bagaimana kita untuk mengembangkan di situ. Nah, tentunya itu juga merupakan bagian motivasi bagi perempuan ya. Iya. Sebenarnya untuk yang paling spesifik bisa memberikan semacam argumen kepada mereka bahwa sebenarnya perempuan itu penting banget untuk berpolitik. Dari Ibu Isti sendiri seperti apa nih? Bagaimana nih? Kalau pentingkah perempuan itu berpolitik? penting sekali kayak gitu. Keberadaan perempuan di parlemen itu tidak bisa kita abaikan. Ada beberapa permasalahan perempuan itu yang hanya dimengerti oleh perempuan itu sendiri ya. Kayak gitu. Setuju. Jadi bagaimana kemudian pemenuhan hak-hak perempuan, bagaimana kemudian meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga itu menjadi agenda bersama kita seharusnya. Jadi keberadaan perempuan di parlemen itu sangat penting untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro pada perempuan. Itu pentingnya kenapa perempuan bisa berpolitik ya sebenarnya ya. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengerti begitu apa yang menjadi kebutuhan perempuan. Karena kalau kita lebih mengandalkan misalnya para pria yang sudah seperti biasanya kita tahu memang andil dalam berpolitik, nah bagaimana suara perempuan akan maju lagi begitu kan ya. Oke, nah bicara tentang politik lagi, apalagi perempuan, tentunya kalau bicara tentang perempuan yang utama itu yang kita ketahui adalah sensitif, peka, begitu ya, gampang baper, ya kan. Nah, biasanya juga suka ada kadang-kadang kalau misalnya di berbagai kalau katanya kampanye black campaign gitu ya, katanya kalau perempuan berpolitik itu nanti gampang baper gitu, sedikit-sedikit dibawa ke perasaan gitu kan, dibawa ke hubungan emosional, apalagi kalau berbicara politik perempuan dengan contohnya dalam rumah tangga suami istri, apa jongana ini kita orang harus begini, apa perempuan tahu begitu kan kayak gitu. Nah ini lebih menggunakan perasaan tadi saya bilang. Nah, ketika kita terpilih menjadi wakil rakyat, itu seperti apa nantinya? Gitu loh. Kalau kita katanya perempuan gampang baper. Tidak setuju nih? Kalau menurut saya malah justru kalau bisa perempuan baperan malah itu sebagai modal bagi saya. Ini gagal. Karena biasanya kan laki-laki itu pasti dia akan luluh, begitu kan? Apalagi kalau berhadapan dengan perempuan,
Ya, ini adik-adik pada senyum-senyum ya. Kalau perempuan sudah baper, pasti lawan bicaranya sana, dia pasti baper. Kecuali kau tidak punya ibu perempuan, baru kau boleh sentuh dengan kata-kataku. Jadi sebenarnya itu sebagai salah satu modal juga, tapi juga baperan kalau sudah keterlaluan juga akan menjadi musibah bagi kita. Sehingga di mana kayak air yang mengalir ini, seorang perempuan itu harus seperti air mengalir. Jadi air mengalir ini kan dia ada deras, ada juga agak berimbang ya. Nah kita kalau sebagai perempuan kita harus berada, misalnya kalau kita harus menantang air ini, arus ini, maka kita harus menantang, harus punya kuda-kuda yang kuat. Kalau tidak punya kita akan tergilas habis. Nah, karenanya sebagai seorang perempuan kita harus bisa berdiri di mana kita mesti punya kekuatan. Nah, baperan tadi itu adalah modal kita. Oh, jadi seimbang sebenarnya ya. Ini kalau misalnya kita kena imbasnya kita bisa bertahan. Bagaimana dengan baperannya tadi? Oke, Jadi itu menurut saya. Dan itu kayaknya sudah saya praktekkan kemarin-kemarin. Wah, luar Jadi, biasa. orang yang mau datang dengan demonstrasi yang Apa cukup ini besar, Bu? Gitu apa orang ini, tidak Ibu? setuju gitu. Melihat saja halo, jadi dengan gaya baperan saya, mereka iya Bu, kami setuju. Walaupun sebelum itu sudah dimaki-maki. Mungkin narasumber yang hari ini mungkin kemarin pernah memaki-maki saya dulu karena seorang mantan aktivis juga ya Bu. Iya, jadi Ibu Torang dulu pernah bademo pati Ibu dulu. Oh iya, waduh luar biasa ini. Hari ini kita ketemu dalam suatu keluarga. Iya betul, dalam satu suasana yang berbeda ya tentunya ya. Oke, nah tapi juga kadang-kadang ya. Bukti perempuan yang berhasil. Ya, dia bisa secara mental ya, Iya. walaupun baper juga kadang-kadang ya. Oke, secara mental tuh biasanya perempuan katanya baper. Makanya agak-agak sulit kalau perempuan berpolitik karena juga bisa menentukan dalam hal penentuan kebijakan kayak gitu. Mereka terlalu banyak menggunakan perasaan katanya gitu. Itu benar nggak? Mbak Iti dulu, gimana pendapatnya? Ya, jadi saya mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan politik itu keras. Nah, itu dia makanya tadi saya Jadi, bilang. kalau perempuan memilih untuk terjun ke dunia politik, kita tidak cukup hanya bermodalkan kesehatan fisik. Yes. Kita juga perlu untuk modal sehat secara mental, kayak gitu. Soalnya kalau gampang paperan, itu nanti kena mental, stres sendiri, depresi sendiri, kayak gitu kan. Di dalam politik itu, sebenarnya kalau menurut saya, jadi politisi jangan mudah paperan, kayak gitu. Di politisi perempuan dilarang untuk cengeng. Politisi perempuan wajib untuk jadi perempuan tangguh. Kita perempuan harus punya kuasa untuk berdiri di kaki sendiri, kayak gitu. Kalau misalkan kita baperan, di DPRD itu ada perumusan kebijakan. Di perumusan kebijakan ada tahapan pemilihan alternatif-alternatif. Ada lobby di situ. Ada negosiasi politik antara anggota DPRD yang satu dengan anggota DPRD yang lain. Kita bawa kepentingan masing-masing. Kita itu kan. Kalau kemudian mau baperan nih, kita tidak terakomodir aspirasinya kita misalkan. Pokoknya tidak tahu gitu. mau ini. Iya, tidak tahu mau misalkan kayak gitu. Orang lantas mau maraju, itu tidak dibenarkan kayak gitu. Politisi perempuan nggak bisa seperti itu, kayak gitu. Kalau misalkan semua maraju, bagaimana dengan suara perempuan yang kita wakili kayak gitu? Pulang dari DPRD misalkan jam 10 malam, tadi Ibu bilang bahwa di DPRD, di politisi itu atau di anggota di parlemen itu kan budaya patriarki kental, kayak gitu. Belum lagi di ruang rapat misalkan yang laki-laki suka merokok, ada perempuan yang alergi dengan asap rokok, orang so emosi tiba-tiba orang aspirasi ditentang oleh sesama anggota pansus misalkan yang ada di parlemen, kayak gitu. Kalau orang mau maraju, baru bagaimana dengan suara yang orang wakili? Kadang-kadang juga kalau perempuan kan misalnya lagi berdialog dengan sesama laki-laki nih, berdialog terus ada hal-hal yang kayak menurut kita udah penting banget, tapi laki-laki kan suka bercanda-bercanda ya kan, sudah ibu itu sebenarnya cocok cuma di rumah Jo, misalnya gitu-gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan ya sebenarnya bisa dikatakan baperan kan, itu mempengaruhi juga kan dengan apa yang kemudian menjadi visi misi mereka gitu. Nah, baik, selanjutnya juga kalau kita tadi secara umum berbicara tentang perempuan politik, ini secara global ya, di luar sana juga DPR RI, kemudian yang kalau kita lihat di Gorontalo, sejauh ini progres perempuan berpolitik di Gorontalo menurut tamu spesial saya ini seperti apa Mbak Isti? Kita bicara lebih ke, fokus dulu ke Gorontalo, gimana?
Kebetulan di beberapa tahun terakhir ini saya meneliti tentang politisi perempuan, gitu. Politisi perempuan saya fokus pada perumusan kebijakan. DPRD itu punya 3 fungsi, legislasi, budgeting, sama controlling. Saya pernah meneliti di DPRD provinsi sama di DPRD Kabupaten Gorontalo. Saya sengaja ambil perumusan kebijakan publik untuk menakar, untuk melihat sejauh mana kemampuan politisi perempuan di Provinsi Gorontalo pada umumnya terkait dengan perumusan kebijakan publik. Ini dipublish ya, tapi sorry to say untuk para politisi perempuan menurut saya masih jauh dari yang kita inginkan gitu. Politisi perempuan belum maksimal dalam menjalankan ketiga fungsinya itu. Kayak gitu. Dari hasil penelitian saya, baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar politisi perempuan belum dapat menjalankan fungsi mereka sebagai legislator pada perumusan kebijakan publik. Berarti harus seperti apa nantinya kita perempuan yang bisa melek politik? Nanti dulu, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di The Harmony, pasti akan kembali untuk Anda. Tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, Anda masih di The Harmony TVRI Gorontalo dan kini kita masuk di segmen Kamu Tanya, Kami Jawab. Dan tadi saya juga sudah menyapa teman-teman atau adik-adik mahasiswa kita ya yang sudah ada di bersama kami di sini. Nah, di antara adik-adik ini ada yang mau bertanya? Mungkin ke tamu spesial kita, silahkan. Oke, tak usah malu-malu. Silakan, Dek. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Yusuf. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya ingin bertanya, Bu, seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya politisi perempuan itu belum mencapai 30% di Kabupaten Gorontalo. Jadi sebenarnya apa yang menjadi tantangan perempuan dalam ketidakterwakilannya di provinsi dalam politik, dan apa saja strategi yang bisa
Strategi apa yang strategi bisa apa dilakukan? yang bisa begitu ya? dilakukan, iya, Oke. dilakukan dalam memberikan perempuan itu Berpeluang. iya, mungkin itu Oke. dari saya. Iya. Dari Oke, terima kasih. Ini kayaknya gugup dia ya karena ada kamera di mana-mana. Tapi kalau mau bademo, enggak bercanda ya. Oke, silakan. Tamu spesial ini mau dijawab, Mbak Isti. Oke, silakan. Tentang keterwakilan perempuan 30%. Sebenarnya aturan kita itu adalah pada saat nyalek gitu kan Bu, kayak gitu, bukan pada saat mereka sudah duduk di parlemen. Contoh misalkan ada partai A, ketika dia politisi perempuan di situ tidak mencapai 30%, maka partai politik tersebut tidak bisa bermain atau tidak bisa bertarung dalam percaturan perpolitikan Indonesia. Kayak gitu sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana strategi, bagaimana cara agar kemudian kuota 30% itu bisa terpenuhi? Pertama adalah kesadaran politik daripada perempuan itu sendiri. Partisipasi perempuan dalam berpolitik itu masih sangat rendah. Satu. Kemudian kalaupun ada kemauan untuk berpolitik, itu mereka masih kayak nanti di DPR tuh orang mau ngapain, kayak gitu, orang tidak tahu apa-apa, kayak gitu. Terus kalau sekarang nih mau nyalek, kita butuh uang paling tidak untuk biaya operasional. Kita tidak bicara puting buying, belum ke situ, misalkan. Kita tidak punya anggaran di situ, kita tidak punya budget di situ. Pun begitu dengan massa yang mau memilih kita dan sebagainya. Kemudian, jadi yang pertama adalah perempuan itu harus ada niat dulu untuk berpolitik. Gitu. Kemauan dulu ya. Kemauan dulu. Gitu. Jadi di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Gitu. Kemudian yang kedua, perempuan harus mempersiapkan kemampuan intelektual dan emosionalnya. Ketika dia mau terjun ke politik. Kalau kemudian tidak tahu apa-apa tentang politik, saya sarankan tidak usah nyalek daripada jadi sampah di parlemen. Aduh. Iya kan? Iya. Gitu. Rugi-rugi uang negara, bayar orang tinggi-tinggi gitu kan. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain di parlemen. Iya kan? Nggak tahu apa yang dibayar. Kalau mereka mengatakan bahwa kami adalah wakil rakyat mana yang diwakili? Kayak gitu misalkan. Jadi yang kedua kemampuan intelektual dan emosional. Kemudian yang ketiga adalah jejaring. Kita harus punya jejaring. Itu penting juga. Gitu. Ya, Iya. karena memang jejaring juga adalah salah satu penunjang ya. Bagaimana kita mau berpolitik? Politik ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang universal juga sebenarnya kan. Berarti dia harus banyak hal yang dia ketahui, terutama dalam pergaulan link tadi kan gitu ya Bu. Oke, itu aja. Sudah paham ya? Sudah siap berpolitik kamu? Insya Allah siap. Jangan gugup lagi kalau Mbak bicara. Anggap saja itu mic itu pokoknya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kasih bagi dulu mic. Oke, ada. Silakan. Namanya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Surtin Lasambo, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nah, saya ingin menanyakan kepada narasumber yang sangat kompeten pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya narasumber itu mengatakan bahwa telah melakukan penelitian kepada politisi perempuan, bahwasanya saat ini ataupun sebelumnya telah meneliti peran perempuan itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin ini penyebab dari tidak mampunya perempuan mencapai kuota 30% pada kuota bidang politik? Perwakilan perempuan Iya, di politik. perwakilan perempuan pada bidang politik. Apakah mungkin dari gambaran-gambaran sikap peran perempuan dalam bidang politik itulah yang menyebabkan tidak mampunya perempuan mencapai 30% pada keterwakilan di ranah perpolitikan? Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, ini Bu Selvi, apalagi sudah bicara keterwakilan 30%, berarti ini udah pada penyelenggara pemilu ini. Menurut pengalamannya Bunda Selvi itu sendiri seperti apa? Ya, memang kalau bicara tentang 30% perempuan, jadi 30% itu yang diatur dalam PKPU ya.
Jadi PKPU itu adalah aturan yang dibuat oleh KPU secara undang-undang, diberi kewenangan KPU untuk mengaturnya 30% kuota perempuan yang harus ada, harus dipenuhi oleh partai politik begitu. Sehingganya memang perempuan ini sudah diberikan porsi. Nah, karenanya seperti tadi kami sampaikan dengan melalui beberapa penelitian bahwa memang ada ketidakmampuan, tetapi nah itulah yang menjadi tugas dari partai politik ini juga, bagaimana bagaimana mengkader teman-teman perempuan memberikan porsi yang sama. Dan setelah diberikan porsi yang sama, dan bagaimana niatan dari perempuan itu sendiri, apakah setelah saya menjadi salah satu perempuan yang memenuhi kuota 30%, apakah saya mempunyai kemampuan diri? Nah itu memang setelah selesai pemilihan itu bisa dihitung dengan jari perempuan yang bisa menyamai ataupun yang bisa memenangkan pertarungan ini. Seperti tadi disampaikan, di Provinsi Gorontalo hanya ada sekitar 13 orang, di kabupaten ada 5 ya kalau tidak salah. Nah ini dilihat dari angka itu sebenarnya perempuan sudah diberikan porsi. Yang berikut lagi adalah pemilih yang banyak itu adalah perempuan. Kenapa perempuan tidak bisa memperjuangkan perempuan? Kenapa tidak bisa menyentuh hati mereka tidak bisa menyentuh hati mereka, padahal kita punya modal dasar, modal yang sangat besar. Karenanya ini adalah tantangan kita semua. Luar biasa. Jadi, ini tantangan kita semua. Jadi bukan saja kami yang berada di sini, adik-adik yang berada di sana itu harus mempunyai satu wawasan bahwa kita perempuan sama, begitu. Berarti kemauan saja pun sebenarnya tidak cukup ya adik-adik ya? Iya, tapi jadi harus punya bukannya kemampuan. Jadi memang punya kemampuan juga oke. Makanya itu dikatakan kecerdasan. Karena pintar saja tidak cukup, harus lebih cerdas lagi gitu. Karena memang banyak kalau dilihat dari sejarah teman-teman perempuan yang ada duduk di parlemen, ada memang orang yang dari tingkat yang sangat bawah. Bahkan mungkin kalau dipikir tidak punya modal apa-apa, hanya punya modal jejaring dari tingkat akar rumput, dan mereka hari ini bisa bertahan. Nah sebenarnya itu kuncinya gitu. Itu nah menurut saya. Ini dari tadi juga teman-teman di The Harmonistic ini pasti sudah pengen sekali bertanya ya. Oh, si Inun juga sudah nganggu-nganggu. Silakan Ainun. Ya, saya cuma mau menanyakan sedikit. Oke, banyak juga nggak apa-apa. Di dalam dunia politik ini gimana sih cara kita menolak imbalan atau apa ya, berupa kayak sogokan gitu, tapi dari orang yang kita kenal, kayak teman lama gitu, kan kita nggak enak kan nolaknya. Kira-kira gimana cara supaya enak nolaknya gitu? Oke. Ya, ini juga termasuk kecerdasan dalam berpolitik, bahwa ternyata politik uang itu tidak baik begitu ya. Kira-kira seperti itu. Silakan Bu Silvi. Iya, memang di 2013 KPU itu saya waktu masih menjabat, kita mengadakan penelitian ya Bu dosen. 2013 dan 2019 itu kita mengadakan penelitian karena memang kemarin itu sangat maraknya money politik. Dan pada saat itu angka partisipasi Gorontalo itu tertinggi kedua setelah Papua. Gitu. Jadi kalau Papua itu ada sistem noken di sana, sistem noken itu adalah sistem distrik di mana kepala suku yang menentukan pilihan. Iya itu betul, kita pernah lihat viral itu. Tetapi untuk Gorontalo kan tidak, kita mengikuti aturan. Gitu. Memang sistem noken ada spesialis di sana. Nah, kita itu Gorontalo adalah peringkat kedua setelah Papua. Peringkat kedua tentang money politik? Bukan money politik, partisipasi. Oh, partisipasi. Angka partisipasi. Nah, sehingganya pada saat itu ada isu juga yang berkembang. Partisipasi yang sangat tinggi berbarengan dengan isu ada money politik, kayak gitu. Adanya money politik dengan pemberitaan yang sangat luar biasa pada saat itu. Kebetulan setelah itu memang kami mempunyai satu kewajiban, setelah selesai perhelatan politik kita mengadakan penelitian untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas kami secara fungsional. Mengevaluasi juga ya begitu ya Bun ya. Pada saat itu kita mengadakan dan memang fakta yang ada beberapa objek-objek yang kita jadikan narasumbernya, dan memang perempuan adalah sasaran yang sangat empuk. Itu fakta loh. Betul. Iya. Dan lalu setelah dilihat, fakta yang ada itu perempuan yang dilihat secara angka itu ibu-ibu rumah tangga pada saat itu. Luar biasa, ya. Sehingganya setelah kita melihat untuk anak-anak remaja itu masih sekian 0,5%. Nah sekarang yang menolak money politik tadi. Sehingganya menurut saya kita masih punya harapan, itu 2013 Bu.
Nah sekarang di 2023 insya Allah ke 2024 insya Allah ini semakin banyaknya teman-teman adik-adik milenial kita yang memahami betapa pentingnya bagaimana menggunakan hak dan betapa sangat tidak enaknya dengan money politik itu. Nah memang ada mindset yang saya waktu itu banyak bersosialisasi di masyarakat, sementara bersosialisasi mereka berteriak, dia bome gaya ibu, doi paralu. Nah, itu yang ada. Dia bome gaya ibu, dan memang kalau saya turun sosialisasi saya dengan gaya saya, akhirnya saya bilang saya bukan caleg, saya ini adalah penyelenggara. Nah karenanya mindset ini yang harus kita hilangkan, gitu. Baik. Caranya adalah dengan menolak money politik itu sendiri. Nah disitulah yang disebut bukan saja penyelenggara yang berintegritas, tetapi pemilih juga harus berintegritas. Yes, setuju. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi di The Harmony TVRI Gorontalo. Menangislah, kan kau juga manusia. Takkan ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dinginnya yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah ragu kakimu berlari, adakah hanya mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar, karena ini kau hebat, karena kau tadi. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna, cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di The Harmony. Oke pemirsa, kita kembali lagi di The Harmony dan masih di segmen Kamu Tanya, Kami Jawab. Dan kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di di WA maksud saya, dan juga di email kita. Hari gini SMS, enggak ya? Oke, di 0819766, halo Harmony, saya punya teman akrab dari kecil. Dia orangnya periang, agak jenaka, tapi kok sekarang dia sudah jadi calon salah satu parpol. Dan anehnya dia sudah sudah jadi sombong katanya. Sudah asing, padahal dulu kami makan satu meja. Ih, ada bacur hati ya Ut ya, tunggu. Kemana-mana sama-sama. Apakah memang begitu ya kalau orang sudah masuk ke dunia politik? Oh oke, sombong.
baru tidak batogor. Oh oke. Mohon penjelasannya. Aneh-aneh memang netizen. Silahkan. Sudah terjun di dunia politik dan sombong. Apakah seperti itu di dunia politik ya? Iya. Tidak juga ya kalau menurut saya. Tergantung kayak ya pribadi. Iya, betul. Banyak sekali politisi yang masih baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung. Gitu. Setuju. Sebenarnya kita manusia ini kan adalah makhluk monodualistik ya. Makhluk monodualistik itu adalah ada di dalam diri kita itu makhluk individualistik dan makhluk sosial kayak gitu. Jadi selain itu kita juga manusia ini kan adalah makhluk yang tidak statis, kita adalah makhluk yang dinamis yang selalu Tidak stabil. kayak gitu kan. Jadi Oke. kenapa kemudian ada yang sombong? Itu tergantung pribadi masing-masing. Iya, tapi masuk banyak ke dalam juga kok yang dunia baik politik ya. tidak itu. Syarat untuk jadi dimasuk dunia politik adalah tidak harus sombong kok. Kayak gitu. Iya, betul. Cuman memang kalau semua musim-musim politik orang bilang kalau sudah paling orang pasti senyum-senyum, so ada dia. Gitu tuh. Pasti caleg gitu. Kayak gitu. Tapi ketika sudah so hilang DP senyum, pasti dia sudah anggota dewan katanya gitu ya. Bercanda. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi masih banyak kok di luar sana orang-orang yang cerdas berpolitik, mereka juga tetap masih pada karakter mereka adalah Ibu bilang tadi tidak sombong, ya baik hati, suka menabung gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya 08 12 349 sekian. Halo Katia, halo juga. Sebagai perempuan kadang kita punya feeling tentang seseorang, apakah itu bisa diterapkan juga di pemilihan? Karena biasanya feeling Bu Ibu itu nggak pernah salah katanya. Oh feeling Bunda Selfie. Berarti bicara feeling ini. Bicara feeling Jadi, ini. Ya memang Dia so majuin di feeling dia berarti mungkin identik dengan baperan tadi. Oh iya sih. Iya. Jadi mungkin kalau orang punya feeling, biasanya feeling itu keluar dari bahwa ada kemampuan di dirinya. Yakin, berarti Iya, dia yakin. optimis berarti ya Bun ya? Kenapa nggak mau maju? Kita pe feeling kita mau jadi. Ah. Karena gitu tuh. Anak pe feeling ini anak mau jadi. Pengalaman mengalahkan segala. Jadi begitu anak mau jadi. Jadi dengan adanya itu dia punya kemampuan. Baru dia niat dan semangat ya anak pe feeling anak mau jadi, anak harus kuat gitu. Nah begitu juga seorang Betul itu, perempuan. Iya. Perempuan itu memang hanya mau lihat lemah begini, tetapi sebenarnya dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Betul toh cowok-cowok? Dia punya kemampuan karenanya perempuan baru berjalan saja, pasti orang sombalirik. Siapa itu di ini, di perempuan dia Tidak ada orang siapa itu, cowok sana, tidak ada. Kecuali mungkin ada cewek yang agak baperan dia. Tetapi secara garis besar pasti perempuan itu dia mempunyai feeling yang cukup kuat dan biasanya orang yang punya feeling begitu itu bisa bikin akan modal. Gitu. Jadi ada modal dia ini. Ada modal. Jadi modal dasar itu anak feeling, anak pasti jadi. Dari situ saja. Ini untuk teman-teman yang bacalek di luar sana kalau ada feeling berarti bayakin Jo, insya Allah. Gitu ya. Ada sayang, ada. Jadi memang ada di percaturan ini masuk ke hal-hal politik begini, ya ada dan tidak ada. Jadi kembali gambling nggak? Iya. Boleh jadi, juga. Oh jangan ya. Jadi kembali ke kita punya niatan, lalu kembali ke rezeki kita. Ya, kalau memang setuju. kalau memang itu sudah tertakar, tidak akan kemana-mana. Sehingganya mungkin salah satu harapan kita semua hari ini kepada bicara tentang politik, khususnya perempuan, mari kita sama-sama mensosialisasikannya. Jadi menyampaikan bagaimana aspirasi perempuan itu. Oke, itu Jadi tujuannya begitu. kita ya. Tujuannya kita Baik. itu. Apalagi Oke. teman-teman yang ada di sini perempuan yang banyak. Mari bukannya kami menyampaikan bahwa harus pilih perempuan, tidak. Iya. Tetapi setidaknya ada di dalam hati kita bahwa perempuan Allah boleh. Iya. Perempuan juga bisa. Oke, perempuan Allah bisa. Kita ke email nih bunda-bunda ya dari kumalakomajki@gmail.com. Halo, assalamualaikum. Saya sebagai laki-laki salut dengan perempuan yang bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sekalipun dia juga ada peran di dunia politik. Masalahnya fitnah-fitnah dan saling menjatuhkan satu sama lain pun juga menjadi warna tersendiri di dunia politik. Sementara perempuan lemah. Nah kalau sudah diserang hatinya
menurut kalian gimana kalau tamu spesial ini? Jadi dia katanya tadi memuji perempuan tuh hebat. Dia bisa menjalankan perannya dia sebagai ibu rumah tangga, kemudian bisa juga terjun di dunia politik. Nah, menjadi warna tersendiri sementara perempuan lemah kalau diserang hatinya. Ya, gimana nih Mbak Isti? Tentang perempuan ya. Sebelumnya kalau saya pribadi, saya memetakan perempuan menjadi 3 bagian. Ada perempuan biasa, perempuan luar biasa, dan bukan perempuan biasa. Aduh, mantap. Kalau perempuan biasa bagi saya ya, gitu. Perempuan biasa itu ya ibu rumah tangga, dia ngurus suami, ngurus anak, ketika suami kerja, anak pergi sekolah, dia melanjutkan aktivitas rumah tangganya, setelah itu ya main HP, misalkan main FB, IG, atau Carlota sana sini. Carlota yang tidak produktif, itu perempuan yang sangat biasa sekali bagi saya. Kemudian yang kedua adalah perempuan luar biasa. Perempuan luar biasa ini perempuan yang selalu mengklaim bahwa kami adalah ibu rumah tangga, tapi juga di sisi lain kami bisa menyeimbangkan waktu kami ketika kami berkarir. Kayak gitu. Kami wanita karir plus ibu rumah tangga. Kayak gitu. Tidak ada yang diabaikan. Tapi secara tidak sadar ketika mereka mengatakan seperti itu, ketika mereka pakai pembantu. Itu secara otomatis mereka tidak bisa menyeimbangkan antara rumah tangga dan karir. Ada pakai pembantu loh. Betul. Kayak gitu. Ya kan? Kemudian yang ketiga bukan perempuan biasa. Bukan perempuan biasa ini adalah dia ibu rumah tangga, sama dengan perempuan yang tadi di perempuan biasa. Dia ibu rumah tangga, suaminya kerja, anaknya sekolah, beres-beres rumah, menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah itu dia produktif dari rumah tanpa harus berkarir di luar rumah. Kayak gitu. Hal-hal produktif misalkan buat apa, kayak gitu, atau mau usaha ya usaha. Kan sekarang ada online kan, kayak gitu, itu perempuan luar biasa. Terkait dengan pertanyaan tadi, Ya, dia bisa menjadi perempuan yang hebat. Kedua-duanya bisa terjun di dunia politik, kemudian juga menjadi ibu rumah tangga. Sementara di dalam dunia politik tuh ada fitnah-fitnah, ya kan? Bener juga. Kalau misalkan kita mau tanya ke teman-teman kita yang duduk di parlemen, itu biasanya kebanyakan rapatnya di malam hari. Ada yang sampai malam hari, ada yang di luar, kayak gitu. Itulah. Laki-laki suami ya mungkin ada banyak sekali bapak-bapak di sini. Pasti tidak akan nyaman istrinya masih jam 10 malam di luar. Iya, gitu. Apalagi kalau tidak punya kendaraan, diantar sama laki-laki yang berbeda-beda. Ya, Sometimes cinta datang karena keterbiasaan gitu kan. Ibu mengingatkan. Jadi perempuan ketika macam kayak yang saya sampaikan Tidak tadi. apa-apa Bu, orang Mbak Cinta Gorong juga tidak masalah di sini. Macam tadi yang saya sampaikan bahwa perempuan itu harus kuat kayak gitu, harus kuat, jangan baperan kayak gitu. Betul. Jangan cengeng apalagi ketika ada rapat-rapat tentang perumusan kebijakan publik. Persoalan fitnah, kita memang tidak bisa menghindari fitnah. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa dan tidak aku tinggalkan fitnah di terbesar ketika selain dengan perempuan. Jadi ketika perempuan keluar rumah setan gitu kan di samping mereka. Orang Jadi tidak bisa goda perempuan, orang goda itu orang lain, Mbak Fitnah perempuan itu. Jadi perempuan harus mawas diri ketika dia harus tahu bahwa kita ada kerja di dunia politik nih. Dunia politik yang katanya keras kayak gitu kan. Fitnah di sana sini kayak gitu. Jadi dia harus membentengi DP diri dengan ilmu-ilmu agama misalkan. Jadi ketika keluar rumah dia harus berpakaian yang bagaimana biar kemudian fitnah itu tidak menyerang. Walaupun sebenarnya orang tidak bisa hindari fitnah itu datang. Itu juga salah satu penyerangan hati begitu ya, perempuan yang dibicara-bicara, dibuli-buli gitu katanya, oh si ini Iya, gitu ya. betul. Kayak gitu ya. Perempuan politisi jangan saling-saling makan hati kayak gitu. Iya. Kalau menjadi politisi itu orang harus punya banyak nyawa ya Bu ya. Pokoknya jadi Harus ada perempuan seribu politisi nyawa itu kalau jadi tidak boleh politisi. makan hati, Betul. tidak boleh main hati. Ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan politik itu keras. Kita diserang dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Pokoknya DP kunci adalah ketika kita sudah bisa mampu untuk tampil di depan umum sebagai seorang public figure, marilah kita siap-siap untuk dibully. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di The Harmony. Kita akan kembali setelah break iklan berikut ini.
pemirsa, Anda masih di The Harmony TVRI Gorontalo dan kali ini kita sudah masuk pada segmen yang terakhir di mana kita akan sedikit menarik kesimpulan pemirsa ya tentang topik yang kita bahas kali ini tentang perempuan cerdas berpolitik. Mungkin dari Ibu Isti, silakan Bu Isti kesimpulannya setelah tadi kita sudah ada sharing-sharing dengan adik-adik mahasiswa juga dengan netizen, silakan. Agar kemudian kualitas politisi perempuan bisa terjaga di parlemen, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pendidikan politik. Perlu adanya pendidikan politik dan pendidikan politik ini diselenggarakan oleh tiga unsur. Yang pertama adalah pemerhati perempuan, kemudian partai politik, dan yang terakhir adalah lembaga legislatif itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah harus adanya GAP dan GBS, gitu. Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Kemudian yang ketiga adalah harus ada regulasi yang mengatur tentang politik perempuan itu harus bagaimana di parlemen. Kemudian yang keempat adalah harus ada komitmen dan yang dibangun oleh pimpinan parlemen dan partai politik. Komitmen itu ya orang-orangnya harus konsisten kayak gitu untuk mengawal politisi perempuan di parlemen. Jadi ketika dorang terpilih jangan langsung lapas kayak gitu. Gitu. Supaya dorang mau jadi apa-apa di situ itu kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah sebuah paradigma baru penyodoran tokoh kayak gitu. Partai politik harus terbuka untuk menerima penyodoran tokoh dari misalkan pemerhati perempuan, organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda, atau organisasi kemasyarakatan tentang politisi perempuan yang layak duduk di parlemen. Mungkin itu dari saya. Wah, luar biasa. Oke, Bu Selvi, Ya, silakan Bu. Mungkin dari diskusi kita hari ini dan banyak juga beberapa statement maupun masukan dari Ibu dosen. Memang kalau dilihat dari porsi perempuan sebenarnya kita sudah ada porsi ya, sudah ada tiket sebenarnya perempuan ini. 30% itu tiket perempuan masuk ke parlemen, masuk ke kancah perpolitikan. Tetapi perempuan yang bagaimana dulu? Nah, itu kan tanda tanya untuk kita semua. Sehingganya hari ini dalam forum kita hari ini saya menghimbau kepada teman-teman yang hari ini menjadi bacalet. Insya Allah ini merupakan salah satu semangat bagi kita semua bahwa di luar sana banyak sekali kaum perempuan yang sangat mengharapkan bahwa perempuan nantinya yang akan mengambil bagian dalam perpolitikan itu adalah benar-benar perempuan yang mampu memperjuangkan aspirasi perempuan itu sendiri. Oke. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih sekali lagi kepada tamu spesial kita pada hari ini. Dan pemirsa, sebagai perempuan tentunya kita harus bisa menjadi bijaksana dalam menentukan pilihan, bisa mengutamakan mana yang prioritas dan mana yang bisa dicarikan solusi bersama. Sehingga bisa terjalin harmoni di antara sesama. Karena itulah tujuan The Harmony. Nah, Tia pamit dulu ya, terima kasih The Harmonistic. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya ya. Dan juga terima kasih tamu spesial, luar biasa sekali kita topik hari ini ya. Akhirnya saya Tia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin, mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisa nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta, kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti